Mata lu taruh di mana sih, ha? Lu bisa nggak sih bawa motor? Lihat tuh, mobil gua jadi lecet kan, gara-gara lu kan? Mbak yang salah kok jadi Mbak yang marah-marah sih? Udah salah, kamu masih berani ngelawan saya ya, ha? Enak aja lo. Sekarang juga ganti mobil gue yang lecet. Mana duit? Mbak, jangan Mbak. Cepetan mana? Astagfirullah. Makanya mata tuh dipakai. Dan sembarangan gak bawa motor. Ngerti lo? Mbak. Masya Allah. Ibu hebatku pulang. Ibu pulang. Bu, boleh nggak kalau bisa minta beliin ayam goreng? Ya boleh dong sayang. Nanti ibu carikan ayam goreng yang paling enak buat kalian. Ya? Yes. Ibu kan kerja buat kalian. Ibu akan terus bekerja mencari rezeki yang halal untuk keluarga kita. Ya, seperti amanah almarhum ayah kalian ya. Ya, Bu. Ayo kita masuk. Ya, Bu. Isa, astagfirullah, kamu kenapa nak? Isa, kamu kenapa nak? Isa. Isa. Ibu yang sabar ya, Bu. Ternyata anak ibu menderita tumor otak. Masya Allah. Tumor otak, Dok. Anak saya masih terlalu kecil untuk menderita penyakit seperti itu, Dok. Banyak anak-anak yang menderita penyakit seperti ini, Bu. Ibu harusnya bersyukur karena ketahuan lebih awal. Jadi masih bisa diambil sebelum membesar. Anak saya harus dioperasi, Dok. Benar. Berapa biayanya, Dok? Masalah biaya biasanya berkisar hingga ratusan juta. Ya Allah, hamba yakin Kau pasti akan berikan pertolongan pada hamba. Kau tidak mungkin uji ini di luar batas kemampuan hamba, ya Allah. Aku ikut prihatin dengan keadaan kamu. Tapi aku minta maaf. Karena aku gak bisa menolong kamu, Astuti. Gak apa-apa, Pak Haji. Saya bingung harus kemana. Dan Pak Haji keluarga terdekat saya. Kamu itu keponakanku. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membantu kamu. Kalau kamu mau, kita bisa coba untuk temui Pak Burhan. Dia orang kaya di kampung sebelah. Saya berharap dia bisa membantu kamu untuk meminjamkan uang buat kamu. Tapi Pak, saya nggak punya apa-apa sebagai jaminan. Kamu gak usah khawatir. Aku akan menemani kamu untuk ke rumah Pak Burhan. Dia itu teman baikku. Mudah-mudahan dia bisa bantu kamu. Pak Burhan, Bapak harus bertanggung jawab. Sebab anak Bapak, Rina, telah menabrak anak tetangga saya. Apa perlu kasusnya saya bawa ke kantor polisi? Sabar. Saya akan bertanggung jawab. Insya Allah. Saya akan segera mengganti kerusakan dan biaya pengobatan anak Bapak. Bapak harus benar-benar tanggung jawab. Saya tanggung jawab. Awas Pak, jangan meleset Pak ya. Emang, kamu selalu bikin pusing. Kamu selalu bikin masalah. Mau kamu apa sih?
tabrak anak-anak main sepeda kan? Iya kan? Jangan nuduh Rima dong. Anak aja nggak tahu diri, naik sepeda sembarangan. Ayah malu, Rima, ayah malu. Warga itu marah-marah ke sini. Kamu pengen? Ayah juga mati cepat, pengen? Hah? Mas, udah dong. Kok kamu emosi banget sih sama keponakan tersayang aku? Ingat loh Mas, anak kamu kan cuma satu, Rima aja. Tumor otak. Iya, Mas. Mau pinjam 100 juta untuk biaya operasi anak. Iya, Mas. Saya sangat berharap Mas bisa bantu, Mas, untuk meminjamkan uang 100 juta buat Astuti. Dia ini keponakanku, Mas. Tapi Pak, saya nggak punya apa-apa sebagai jaminan. Tapi saya janji akan bekerja keras dan insya Allah saya akan bisa mengembalikannya, Pak. Semoga ini bisa menjadi ladang amal soleh buat Mas. Dan maaf Mas, kalau Mas ada waktu mungkin bisa ikut kami ke rumah sakit, Mas, untuk memberikan semangat buat anaknya Astuti, Mas. Boleh, boleh. Ini Lila bawa makanan buat ibu. Bisa juga bawa teh hangat buat ibu. Alhamdulillah. Minum dulu deh, Bu. Iya, makasih ya sayang. Iya. Anak ibu emang hebat-hebat. Ayo kita makan sama-sama. Saya minum ya. Astuti, jujur, aku gagal mendidik Rima. Rima semakin tumbuh tidak terkendali setelah kematian ibunya. Aku ingin ada sentuhan wanita yang dapat melembutkan hatinya. Aku berharap kamu bisa menjadi pengganti ibu Rima. Saya nggak tahu harus ngomong apa, Mas. Mas Burhan sudah menyelamatkan nyawa Isa. Dan saya harus berterima kasih sama Mas Burhan. Tapi saya nggak tahu apakah mungkin saya bisa menjadi ibu yang baik buat terima anak Mas. Kalau begitu, kamu sholat istiqoroh dulu ya, agar dapat petunjuk dari Allah, ya. Berikanlah ridho-Mu jika keputusan itu benar, ya Allah. Kalau hamba menikahi Mas Burhan hanya karena diri-Mu semata, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Apa? Ayah mau nikah sama tukang ojek? Ayah tuh masih punya malu gak sih? Maksud kamu apa, Rima? Ya. Ayah tuh orang terpandang. Apa kata orang kalau sampai ayah nikah sama tukang ojek yang pernah ngutang sama kita itu? Astuti itu orangnya baik. Ayah ingin dia bisa bimbing kamu.
Pokoknya ayah akan tetap menikahi dia. Enggak. Hah? Dengar ya, wanita yang baik akan menjadi ibu yang baik. Dan ayah ingin dia bimbing kamu. Kalau sampai ayah jadi nikahin perempuan itu, Rima bakal protes. Gak ada satupun yang bisa gantiin ibu di rumah ini. Apa? Mas Burhan mau menikah lagi? Bagaimana saksi? Sah? Sah. Barakallahu walahum walhamdulillahi rabbil alamin. Rima, tuh lihat, ayah kamu nggak tahu malu kawin perempuan miskin itu. Benar-benar keterlaluan dia. Ayah! Ayah bener-bener ya, keterlaluan. Ayah tetap nikah tanpa izin Rima. Rima gak ngerti sama ayah. Kamu jangan bikin malu keluarga. Alah, tukang ojek. Jangan pikir saya nggak tahu ya maksud kamu. Kamu tuh cuma mau uang ayah saya aja kan? Miskin. Rima, dia sudah menikah dengan ayah. Dia sudah menjadi istri ayah. Dia sudah menjadi ibu kamu. Mulai hari ini kalian tinggal di sini. Ini adalah rumah kalian. Ya, Ishak. Mulai sekarang panggil aku ayah ya. Ya. Insya Allah ayah bisa menyayangi kalian dengan tulus. Dan itu adalah amanah dari Allah. Ayah. Ngapain, Bu? Kalau bicara hati-hati. Mulai sekarang dia ibu dan adik-adik kamu. Kamu harus belajar menghormati dan menyayangi mereka. Tahu diri dong, pada pantas apa nggak makan di sini? Rima, jangan bicara kasar seperti itu, Nak. Mereka ini adik-adikmu loh. Adik dari Hong Kong. Udah, kamu tuh gak usah so baik sama saya. Saya tuh bingung ya. Sebenarnya kamu tuh pakai pelet apa sih? Sampai ayah mau nikahin kamu. Masya Allah, Rima. Satu lagi. Jangan coba ambil hati saya kalau pakai masakan kamu. Astagfirullahaladzim. Jangan begitu, Nak. Dosa membuang rezeki dari Allah. Bawel. Ayah tidak pernah mengajarkan begitu. Ayo, ambil kembali dan bereskan sampai bersih. Kenapa nggak ayah suruh dia aja? Bodoh. Amat sih. Ini banget sih, Tante. Ayah tuh ya, udah nikah sama orang miskin. Udah gitu sekarang mau dibawa tinggal di rumah lagi. Sama anak-anaknya gembel itu. Kamu dengar gak? Ayah kamu itu emang bodoh. Harusnya dia turun ranjang kawin dengan tante. Ya Tante, kalau gitu Tante lakuin sesuatu dong Tante. Bantuin Rima. Lu tuh sebenarnya nggak ada pantasnya sama sekali menggantikan posisi kakak gua di rumah ini, tahu? Masya Allah, Deniska.
Saya ini menikahi Mas Burhan dengan niat yang tulus, Dek. Alah, hari gini ngomong tulus. Lo sadar gak sih? Sebenarnya Mas Burhan itu harus kawinin gue. Bukan kawinin lo. Masya Allah, Dek. Itu semua udah kehendak Allah. Astuti, dengar ya. Lu sudah membuat masalah besar dengan gue. Dan gue gak suka sama lu. Jelas. Yuk, Rima. Rima, hari ini kita bener happy banget. Iya Tante, mumpung Ayah lagi lembur. Sering-sering begini enak sekali sayang. Tante. Woi, Astuti! Astuti buka pintu. Woi, buka woi. Aduh, Astuti. Astagfirullahaladzim. Rima, kamu kenapa? Miska, kamu ajari apa sih Rima? Mulut lu ya, jangan ngomong sembarangan. Dia nih udah gede, udah tahu kalau dugem tuh pasti mabok. Ya, nggak kayak lu, cewek kamu nggak ngerti apa-apa, ya kan? Aduh, udah deh ya, gue nggak mau ribet. Lu urus tuh anak tiri lu. Gua ngantuk. Sana. Rima, nak, kamu ini kenapa sih? Ibu gak pernah benci kamu. Ibu cuma kasihan lihat kamu masih muda udah seperti ini. Bawel deh, pusing deh. Bangun, Rima. Sudah siang. 10 menit lagi, Rima masih ngantuk. Kamu minum-minum ya semalam. Bangun. Ya, 5 menit lagi. Ya, mau ngapain ya? Mas, udahlah, jangan terlalu keras sama dia. Biar ya. Mau jadi apa dia? Dia harus dihukum. Iya, Mas. Tapi dia anakmu. Pasti gara-gara dia. Ajak kemana Rima semalam? Jangan bohong ya. Aku semalam cuma ajak Rima jalan-jalan aja, kok pergi makan aja, emang salah? Semenjak Rima dekat dengan kamu, Rima jadi tambah gak karuan. Jangan ajar Rima macam-macam ya. Mas, aku bukan Gorontalo yang bisa Mas bentak-bentak aku seenaknya ya. Mas, Rima udah aku anggap seperti anak kandung aku sendiri. Nggak mungkin dong aku ngajarin Rima yang gangga. Mas jangan gitu deh, aku gak suka tau gak dibentak kayak begitu. Tapi kenyataannya, tiap hari kamu kerjanya hanya senang-senang saja kok. Lihat tuh, Astuti. Kamu harus belajar tuh sama Astuti. Dia perempuan santun dan baik. Mas, nggak salah aku harus ngikutin Astuti perempuan kamu itu. Pasti si Astuti nih yang ngadu sama Mas Burhan kejadian semalam. Astuti, lihat aja ya pembalasan gue nanti sama lu. Rima, coba lihat deh. Ayah kamu mulai mencintai mereka kan? Lama-lama kalau kayak begini, ayah kamu bisa nggak sayang kamu lagi loh. Lama-lama semua harta ayah kamu pasti disikat sama dia. Iya, Tante.
Dia udah berhasil ngerebut hati ayah. Rima yakin dia pasti punya niat buruk sama ayah. Gembel. Kamu harus berusaha untuk membuat perempuan miskin itu keluar dari rumah ayah kamu. Tenang. Tante tahu caranya. Masya Allah, Mas. Kenapa jadi berantakan gini? Aku nyimpan uang 200 juta untuk gaji karyawan. Tapi uang itu hilang. Padahal hari ini aku sudah janji sama mereka. Astagfirullah. Mas simpan di mana? Jelas di kamar ini. Di kamar ini, tapi tidak mungkin. Tapi aku ingatnya jelas di kamar sini. Ya. Ayah lagi nyari apa? Cari uang. Tapi uang itu nggak ada. Semalam ayah nyimpannya di sini. Dan pasti nggak ada maling dari luar. Maksudnya? Ya ayah coba aja geledah kamar Rima kalau emang Rima yang ngambil. Lagian mana ada sih ya anak kandung yang ngambil uang ayahnya sendiri. Iya, Rima bener kok, Mas. Mas juga kalau nggak percaya geledah aja lemari saya. Mana mungkin sih saya ngambil uang Mas. Tapi Mas, detik ini juga Mas harus cari loh uang itu dan harus ditemukan. Ya, kita semua nggak mau kan di rumah ini ada maling. Iya ya, ayah harus cari di seluruh rumah ini. Rim, lebih baik kita bantuin ayah kamu yuk cari. Iya, Tante. Oh, ya, coba ya lihat ya. Ya, ini kan uangnya ayah cari. Ya ampun, uang sebanyak itu kok bisa dalam tas ini sih? Astagfirullah. Mas, saya nggak tahu kenapa uang itu ada dalam tas saya, Mas. Saya benar-benar nggak tahu, Mas. Alah, orang jelas-jelas ada di sini kok. Kamu tuh pasti buru-buru kan taruh di sini supaya nggak ketahuan. Kamu tuh ya, saya nggak nyangka. Kelihatannya alim, nggak taunya kamu maling. Mas, untung aja cepat Rima temuin. Kalau enggak, pasti uang sebanyak itu dibawa lari sama dia. Dia kan perempuan miskin, pasti butuh duit. Mas, demi Allah, Mas. Demi Rasulullah, saya tidak pernah mencuri uang. Mencuri uang itu haram, Mas. Kenapa uang ini ada di tas Astuti? Kenapa? Maksudnya ayah nuduh Rima? Demi Tuhan ya, Rima nggak tahu apa-apa soal uang ini. Kok tatapan Mas sama saya seperti itu? Mas, saya berani bersumpah Mas, demi Tuhan, saya nggak ngerti apa-apa mengenai uang ini. Ada apa sih di rumah ini? Mau enak saja main sumpah-sumpah. Apalagi sih ya Mas, risauin. Kan Mas udah jelas-jelas lihat uang itu ada di dalam tasnya Astuti. Tandanya dia yang ngambil kan, bukan orang lain lagi. Tante Miska bener ya.
Lagian coba deh inget-inget, pernah gak sih ayah kehilangan uang selama sama Rima? Ya Rima kan bandel-bandel gini kalau butuh uang selalu bilang sama ayah. Mas tuh baru nikahin dia berapa bulan doang loh. Coba nanti kalau udah bertahun-tahun. Aduh, aku gak kebayang lama-lama seluruh hartanya Mas habis disikat sama dia. Astuti, malam ini aku minta izin tidur di kamar sendiri ya. Aku ingin menenangkan diri. Iya Mas, apapun yang Mas mau lakukan, saya ikhlas. Tapi demi Allah Mas, semoga Mas tidak percaya dengan apa yang mereka tuduhkan ke saya. Tapi kenyataannya uang itu ada di tas Astuti. Ya Allah, mungkin ada yang menfitnah Astuti. Tapi siapa? Mas Burhan nampaknya terdiam terus ya beberapa waktu ini. Mungkin dia gak percaya nih, jangan-jangan dia pasti curiga bahwa bukan Astuti yang melakukan semuanya itu. Oke, tapi kegalauannya Mas Burhan akan aku jadikan senjata. Terus masuk ke pelukan aku. Gubrak di sini sih. Wah, bahaya nih. Aduh, mati deh gue. Kenapa sih harus gubrak di sini? Kedua kali. Repot kan nih. Duh, gimana sih ngangkatnya ini? Aku tidak segampang itu melakukannya. Mas, kamu jangan dong Mas. Kenapa sih kamu gak mau ngakuin? Oke, kalau kamu gak mau ngakuin, aku akan teriak biar semua orang tahu. Jangan teriak. Nanti aku jadi tahu. Tapi aku juga nggak tahu kenapa ini bisa terjadi.
Melanjutkan pembicaraan tadi, Mas. Mas kan tahu, adik ipar itu bukan mukrim. Seharusnya Mas tidak mengizinkan untuk tinggal serumah. Kecuali Mas punya niat untuk menikahinya, Mas. Saya tidak berniat turun ranjang dengan Miska. Saya tidak mencintainya. Dan dia bukan wanita yang soleha. Mas tahu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jangan kamu sekalian masuk ruang wanita. Sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, lalu bagaimana dengan saudara ipar? Rasulullah menjawab, saudara ipar adalah kematian. Paham maksudku? Saudara ipar itu bisa menjadi sumber fitnah kalau kita tidak hati-hati menghadapinya, Mas. Apa? Kamu hamil? Iya, Mas. Saya hamil. Mas udah nggak? Tidak. Aku nggak percaya. Kamu bohong. Enggak, Mas. Enggak. Aku nggak bohong. Mas. Saya mohon, Mas. Pokoknya Mas buruan harus secepatnya menikahin aku. Mas benar ayah dari anak yang aku kandung ini. Apa? Nikahin kamu? Gila kamu. Anak itu juga belum tentu anakku. Gak percaya aku. Kalau sampai Mas gak mau menikahin aku dan gak mau bertanggung jawab atas bayi aku kandung ini, aku akan lapor polisi. Astuti, aku tidak tahu. Demi Allah, tiba-tiba aku berada di kamar Miska. Demi Allah. Sekarang dia Miska sudah hamil. Gimana pun juga dia adalah anak Mas. Dan Mas harus bertanggung jawab. Aku yakin dia bukan anakku. Aku bingung. Aku harus berbuat bagaimana lagi? Aku sedih sekali, Mas. Tapi apa boleh buat? Bagaimana saksi? Sah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Miska, kami mau ke masjid dulu, mau sholat berjamaah. Aduh, sholat segala, masjid segala. Kamu tahu kan Astuti, saya lagi hamil loh. Janin aku butuh makanan yang sehat. Kamu belum masak kan buat aku? Dek, aku tadi sudah masak kok. Sudah aku siapkan di meja makan. Dek Miska tinggal makan ya. Kami pergi dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas,
Mas baru pulang kerja, pasti capek deh. Aku pijitin ya, Mas. Nggak usah lah. Kamu urus kandunganmu aja. Miska, sudah beberapa minggu ini kamu nggak pernah periksa ke dokter. Besok aku antar ya. Kok kelihatannya kandunganmu nggak bertambah besar. Mas, namanya orang hamil 2 bulan itu nggak kelihatan. Nanti deh kalau udah 4 bulan ke atas pasti perutku udah agak sedikit nonjol. Loh Mas, baru kemarin loh aku dari dokter. Mas nggak tahu ya? Ya udah, dijaga aja ya. Iya Mas. Memberikan sebagian hartaku kepadamu, dan aku harap kamu bisa mengelolanya ya. Dan nanti kalau Rima udah besar, kamu bantu. Kenapa aku, Mas? Istri Mas kan ada 2. Aku dengan Dek Miska. Mas kan harus adil sama dua-duanya. Aku menikahi Miska karena ada anak di perutnya. Dan nanti kalau anak itu lahir, aku akan tes DNA. Dan kalau dia bohong, aku akan tuntut. Mas Burhan, kamu curiga ya dengan kehamilan yang memang hanya rekayasaku? Miska, ada apa? Kenapa? Mas. Baru bilang banyak darah. Astagfirullahaladzim. Mana janinnya? Biarpun baru 8 minggu tapi sudah ada bentuknya. Aku antar ke dokter ya. Kamu harus dikurat. Tante, kenapa Tante? Aduh, pegang. Iya Dek, ayo kita ke dokter, saya antar ya. Udah Mas. Masuk kantor aja. Aku bisa ke dokter sendiri. Aku pusing. Saya pusing. Ya ampun, jamu peluntur kandungan. Aduh, siapa sih yang tega kasih jamu ini sama aku? Aku kehilangan anakku sih gara-gara jamu ini kan. Pasti kamu Astuti. Masya Allah Dek, bukan aku nggak mungkin tega ngelakuinnya Dek. Bukan, Mas, bukan aku Mas. Udah dong Mas usir dia sekarang juga Mas. Aku pusing. Keadaan rumah ini tambah gak karuan. Anakku mati, anakku hilang. Tega Astuti, tega. Mas, izinkan aku Mas. Izinkan aku untuk keluar dari rumah ini. Aku perlu untuk menenangkan diri Mas. Tolong izinkan aku Mas. Kok bisa-bisanya Mas Burhan itu membiarkan kamu pergi karena perempuan itu? Aku yakin Pak, Astuti ini sudah difitnah. Aku tahu persis ya Pak Astuti. Tapi kamu itu harusnya protes.
Kalau kamu benar, ya ngomong. Pak, Mas Burhan itu tidak pernah mengusir kami, Pak. Ya, mungkin dia lelah dan bingung. Sama seperti saya pun lelah menghadapi sikap Dek Miska. Tapi cara Mas Burhan itu tetap salah. Gak apa-apa, Pak Haji. Nah, kebetulan kontrakan kami ini kosong. Kamu bisa tinggal di sini sementara waktu. Kamu dan anak-anak kamu pasti aman tinggal di sini. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih ya, Pak. Jika diizinkan juga, kalau boleh, mohon izin untuk mengojek lagi untuk kehidupan anak-anak saya. Boleh, boleh. Masya Allah. Ibu, saya minta maaf ya, Bu ya. Astuti, kamu bisa bawa motor nggak sih? Iya, Bu, saya minta maaf. Tadi tiba-tiba ada mobil yang nyalip saya. Pokoknya saya mau ganti rugi. Kita ganti rugi sama kamu, nih kaki saya sakit nih. Ini, Bu. Udah, sakit nih Pak kaki saya. Kasihan kamu Astuti, kamu nggak apa-apa kan? Nggak, saya nggak apa-apa, Bu. Aduh, kamu tahu nggak? Pasti si perempuan tukang ojek itu kesakitan banget. Iyalah Tante, Tante tuh tadi hebat banget Tante. Dia sampai shock banget bawa motornya Tante. Astuti itu orang baik, Mas. Bukan karena dia keponakanku, tapi aku tahu persis siapa dia, Mas. Tapi jelas-jelas uang itu ada di tasnya Astuti. Dan yang kedua, ada jamu peluntur kandungan. Miska yakin itu yang naruh Astuti. Mas, bagaimana kalau Astuti itu ternyata difitnah? Bagaimana kalau orang lain yang melakukannya, Mas? Maaf, Mas. Hukumnya dosa kalau menuduh orang yang tidak bersalah. Ya sudah, Mas. Assalamualaikum. Salam. Aku salah. Aku bodoh. Kenapa aku percaya dengan Miska? Kenapa ya? Ya ampun ya. Ya ampun ya. Ayo. Kita ke kamar aja ya. Ayo istirahat ya. Ayo, sini. Sama Rima. Sini ya. Aduh. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ya, sekarang Ayah istirahat dulu ya. Biar Rima bikin Ayah susu dulu. Aduh, kasihan kamu Mas. Kayaknya kamu udah gak mampu melakukan apapun juga.
sejak kamu minum racun bunga kecubung. Kamu jahat. Kamu kejam. Udah deh, kamu gak usah banyak ngomong. Sekarang juga, mana sertifikat rumah ini? Rumah ini mau saya jual. Tidak. Rumah ini aku berikan kepada Astuti dan Rima, anakku. Oh, kamu udah bosan hidup ya, Mas? Iya. Atau saya akan siksa Mas perlahan-lahan sampai Mas mati. Seperti aku akan menyiksa anak kamu juga, Rima yang bodoh. Tante! Jadi tante yang udah ngeracunin ayah? Tante bener-bener ya, tante jahat banget. Rima bakal laporin tante ke polisi. Rima! 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 Ih, syukurin. Makanya jangan kualat sama gue jadi mati lo. Rima! 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 Rima, bangun, nak! Nak! Rima, kamu kenapa? Rima! Siratal mustaqim, siratal lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bu, Karima sadar, Bu. Rima. Ya Allah. Alhamdulillah. Saya di mana? Kamu di rumah sakit, Nak. Ibu dan adik-adikmu menjaga kamu di sini. Kamu harus segera sehat ya. Ibu akan di sini terus untuk kamu. Ya. Karima, ini Lila dan Isa buatkan jeruk hangat buat Kak Karima. Diminum ya, Kak? Iya, Kak. Makasih ya. Iya. Lila, Isa. Ayo kalian sholat zuhur dulu. Doakan Karima agar cepat sembuh, ya. Iya, Bu. Rima, kamu tuh cantik. Aku tuh sayang sama kamu. Walaupun kamu tidak mau memanggil aku ibu, ataupun tidak mau menganggap aku sebagai ibu tiri kamu, gak apa-apa. Aku ikhlas kok. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya Allah, lindungilah kami semua, ya Allah. Lindungilah Rima. Lindungilah Mas Burhan, ya Allah. Lindungi kami semua. Amin ya robbal alamin.
tanda tangan ini sekarang juga. Cepet tanda tangan. Kamu kejam. Aku sudah tahu semua perbuatanmu. Sebentar lagi kamu tuh mati. Seluruh racun udah menjalar ke tubuh kamu. Kamu sadar itu? Udah deh Mas. Sekarang juga lebih baik kamu tangan surat ini dan serahkan seluruh harta kamu sama aku. Aku tidak mau menyerahkan hartaku sama kamu. Oh, nggak mau. Oke. Kamu lihat ya, apa yang akan saya perbuat sama kamu. Tante, udah cukup Tante. Cukup Tante semena-mena sama ayah selama ini. Diam kamu. Tidak akan pernah cukup bagi saya. Sampai ayah kamu mau tanda tangan surat ini. Jangan deh Miska, jangan sakiti siapapun juga. Diam kamu. Campur lagi kamu Astuti. Gue benci sama lu tahu. Aku udah ngelaporin Tante ke polisi. Sebentar lagi mereka akan datang untuk nangkap Tante. Tante! Mas Burhan. Mas gak apa-apa kan? Mana, Bang? Cepat kabur, Bang. Cepetan. Iya. Ya, stop sini, Bang. Dadah. Bayar dulu, Mak. Mak. Bayar dong. Aduh, Bang. Gue ini buru-buru sampai lupa lu bawa duit, Bang. Gua nggak mau tahu. Kalau Mbak nggak mau bayar, Mbak akan saya bawa ke kantor polisi. Ini aja masuk kantor polisi. Aduh, gue bayar pakai apa dong? Ya bayar dong. Ini jam tangan mahal, lebih mahal dari ongkos. Nih pegang nih udah getan gue udah Aku nggak tahu nih harus kemana. Ini semua gara-gara perempuan gembel itu. Bang, cewek bang. Lagi sendirian tuh dia. Iya, udah malam gini culik aja yuk. Mumpung lagi sepi lagi. Iya, ya udah yuk. Lepasan! Astuti. Iya, Mas. Terima kasih banyak ya. Iya, Mas. Kita mulai hidup yang baru ya, Mas. Kita mulai hidup yang baru dengan hanya meminta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Amin. Isa. Ibu, Ayah, maafin Rima ya. Rima banyak salah. Iya, Nak.